Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Program Studi Linguistik, Bapak Dr. Edi Setia. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Program Studi Linguistik, Ibu Dr. Ciraya. Yang saya hormati Ketua dan Panitia Seminar Internasional secara Virtual. Dan yang saya muliakan para peserta seminar virtual internasional pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Dardanila. Judul makalah yang saya sampaikan adalah Pewarisan Ponipokal Bahasa Austronesia dalam Bahasa Jami. Bahasa Pruto adalah bahasa induk dari bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Pruto-Austria merupakan bahasa asal dari bahasa-bahasa yang tersebar luas di Indonesia dan bahasa-bahasa yang tersebar di wilayah kepulauan Asia Tenggara. Bahasa Jami adalah salah satu bahasa daerah yang termasuk kelompok bahasa Austronesia, bahasa yang digunakan oleh penutur masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Tapak Tuan atau di Aceh Selatan. Pewarisan ponipokal adalah pewarisan yang diturunkan dari bahasa Austronesia ke bahasa turunannya. Ke bahasa turunannya salah satunya adalah bahasa Jami. Vokal yang ditemukan di dalam bahasa Proto-Austronesia menurut Blues pada 2013 hanya ada 4, yaitu vokal I yang berposisi di depan dan tinggi, dan vokal U berada di posisi belakang dan tinggi, vokal E berada di tengah dan posisi sedang, sedangkan vokal A berada di rendah dan tengah. Kemudian kita temukan dalam penelitian ke dalam bahasa Jami bahwa pewarisan fonim vokal pan A secara linier, kita lihat dari data yang saya temukan, ada beberapa data yang mewariskan vokal A ini menjadi vokal A di dalam bahasa Jami. Yang bergaris putih ini adalah menandakan bahwa ini adalah pewarisan secara linier. Sedangkan yang bergaris merah ini adalah pewarisan secara inovasi. Dari beberapa data yang kita temukan, misalnya vokal A yang terdapat pada kata angin dalam pan Austronesia menjadi angin di dalam bahasa Jami. Nah, posisi vokal A berada di awal kata. Terwariskan secara linier. Pada data selanjutnya, kata bapak. Bapak terwariskan ke dalam bahasa Jami, vokal A berada di tengah kata. Sedangkan vokal A yang berposisi di akhir kata, di dalam bahasa Jami, dia tidak terwariskan secara linier, tapi dia terwariskan secara inovasi. Misalnya kata telinga, A di akhir kata, menjadi telingo di dalam bahasa Jami. Artinya, vokal A berubah menjadi vokal O di dalam bahasa Jami. Sedangkan tadi di dalam vokal pan tadi, vokal O itu tidak ditemukan. Karena di dalam pan itu hanya ada 4 vokal, tetapi secara inovasi berkembang di dalam bahasa Jami. Dari data yang kita temukan, kata telinga menjadi telingo, dan banyak data yang lain lagi ada di dalam penelitian saya. Kemudian, vokal A juga bervariasi menjadi E di dalam bahasa Jami. Misalnya proto jahat menjadi jahe di dalam bahasa Jami. Nah, proto gasak menjadi asok. Jadi A di sini menjadi ok di tengah kata yang bermakna asak. Demikian juga dengan proto belah menjadi balah di dalam bahasa Jami. Proto berat menjadi bare. Bare di dalam bahasa Jami. Jadi vokal A dia terwariskan secara linier menjadi A dan berinovasi menjadi O, menjadi E,
jadi E dan menjadi U dari data yang kita lihat. Kemudian vokal I terwariskan secara linier dari bahasa Proto ke bahasa Jamek. Dari data intem, bahasa Protonya menjadi hitam. Menjadi hitam, vokal I terwariskan secara linier di awal kata. Kemudian kata hudib dari bahasa Proto menjadi hidup di dalam bahasa Jamek yang bermakna hidup. Ya. Kemudian kata tali, fonem vokal I yang terletak di akhir kata terwarisi secara linier di dalam bahasa Jamek, jadi tali. Nah, kemudian secara inovasi bahwa vokal I ini berkembang di dalam bahasa Jamek atau berinovasi dia menjadi E. Ya, kata lempit menjadi lipe di dalam bahasa Jamek yang bermakna lipat. Demikian juga dengan vokal U dalam Proto-Austronesia terwariskan ke dalam bahasa Jamek dari data uyang menjadi urang, muta menjadi muntah, bahu menjadi bahu. Artinya vokal U terwariskan secara linier baik di awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Dan vokal U ini secara inovasi dia berubah di dalam bahasa Jamek. Vokal U berubah menjadi O. Vokal U berubah menjadi O dari kata ketuk menjadi toko. U berubah menjadi O. Kemudian data curi menjadi cilok. Nah, di sini I berinovasi atau berubah menjadi O di dalam bahasa Jamek. Jadi U terwariskan secara linier menjadi U dan bervariasi atau berinovasi menjadi I atau U. Demikian juga dengan vokal E. Ya, pewarisan fonem vokal O, E di dalam Proto-Austronesia terwariskan secara linier ke dalam bahasa Jamek dari data embun. Jadi embun, pendek menjadi pendek, belah menjadi belah. Fonem vokal E terwariskan di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Dan fonem vokal E ini berinovasi atau terjadi perubahan ke dalam bahasa Jamek. E berubah menjadi U. Kata ketuk ke E menjadi U. Toko. Kata atep menjadi E menjadi A. Atep di tengah kata. Kata lempit tadi ya, kata E berubah menjadi I, lipe. E berubah menjadi A dari data tanam menjadi tanam. Vokal E disimpulkan bervariasi menjadi vokal O, menjadi vokal A, dan menjadi vokal E. Selain dia mewarisi secara linier menjadi vokal E. Demikian hasil yang saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.